Adik-adik FLC Kids, apa kabar? Ketemu lagi di minggu terakhir bulan Juni. Cepet banget kayak nggak ketemu. Iya, cepet banget. Kita udah nggak lama, udah lama nggak ketemu sekitar ya. Dari bulan Maret bukan Kak? Atau online Mei service ya? ya? Iya, tapi kita nggak ketemu terakhir itu 7 kali 24 jam. Iya. Minggu lalu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kita masih sama loh adik-adik, kita mau belajar tentang iman. Nah, jangan lupa nanti kita akan belajar dari tokoh siapa saja dan apa aja ceritanya tentang iman. Nanti kita dengar firman Tuhan sama-sama. Yuk, sekarang kita mau sama-sama siapin hati, pikiran, tenaga, badan, semuanya kita siapin. Kita mau doa sebelum mulai ibadah kita. Kakak Hani boleh bantu doa? Boleh. Terima kasih. Ya adik-adik kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama keluarga kami boleh beribadah lagi buat pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau ibadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan pimpin kami, biarlah kami dapat memuji, memuliakan, menari buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan Amin. Oke, adik-adik udah gak sabar, ini lagu udah lama banget kita gak nyanyiin. Enggak sih, enggak lama sih. Udah sering nyanyiin juga. Yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan selalu pelihara. Pakai gerakan ya. Boleh. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan dandani. Sekali lagi sama-sama kita akan pujian. Burung pipit tidak menanam, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan dandani. Pasti Tuhan dandani. Pasti Tuhan dandani. Pasti Tuhan dandani. Oke, ini Kakak Hani jadi ingat dulu waktu pas masih kecil deh. Kalau misalnya beberapa mungkin yang punya dedek di rumah waktu masih kecil dipelihara, digendong sama mami papinya. Waktu masih kecil lucu ya? Iya. Dijaga sama seperti Tuhan Yesus yang jaga kita, yang pelihara kita. Waktu pas mami papinya misalnya, contoh misalnya adik-adik punya kakaknya yang cewek ataupun adik yang cewek, pasti didandanin jadi cakep. Dikuncir kah rambutnya. Atau kalau yang misalnya yang cowok dibikin rambutnya klimis biar ganteng. Terlebih Tuhan Yesus yang selalu dandanin kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Oke, adik-adik yuk sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Kita mau siapin hati supaya kita lebih sungguh-sungguh. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh juga. Kita mau naikkan pujian Allah peduli. Simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti
itu kan terjadi. Tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Bapa, kami percaya kami punya Tuhan yang selalu mengerti, selalu peduli setiap masalah kami, setiap persoalan kami. Kami percaya juga Tuhan, Engkau Allah yang selalu membimbing kami anak-anak Tuhan gak akan lepas dari tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan. Kami mau taat, kami mau patuh akan perintah Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan Yesus. Kami serahkan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Puji-pujian, penyembahan udah selesai. Sekarang kita mau siapin Alkitab yang udah disiapin. Terus kita mau buka, nanti kalau misalnya diminta sama kakaknya untuk buka Alkitabnya. Oke? Boleh duduk manis, kita mau dengar firman Tuhan dan selamat mendengarkan. God bless you. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ewit. Nah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pasti dong siap ya. Ayo adik-adik katakan dalam hati masing-masing, saya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Saya siap mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, ini adalah minggu keempat di bulan Juni. Kita akan belajar tentang iman. Adik-adik masih ingat tidak iman itu apa? Iman itu adalah percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihatnya. Tetapi kita dapat merasakan kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, minggu lalu itu adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Saulus. Di mana Saulus ini adalah seorang yang sangat membenci sekali Tuhan. Bahkan pengikutnya. Tapi adik-adik, Tuhan mengubah hidup Saulus itu menjadi lebih baik. Bahkan Saulus setelah dia diurapi oleh Tuhan, dia memberitakan firman Tuhan ke setiap orang. Walaupun adik-adik awalnya Saulus ketakutan. Tapi karena roh Tuhan menolong Saulus, dia jadi berani, tidak takut lagi. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari salah seorang murid Tuhan Yesus bernama Petrus. Nah adik-adik, Petrus ini adalah salah satu pengikut Yesus yang memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota. Membagikan kabar baik tentang Yesus, tentang kebangkitannya. Dan bahkan banyak orang yang percaya. Salah satunya adalah di kota Yope. Di kota Yope ini banyak orang yang percaya. Petrus di sana tinggal di rumah salah seorang yang bekerja membuat benda dari kulit, yaitu namanya Simon. Nah, adik-adik, di sana itu Petrus memimpin mereka, membantu orang-orang yang di Yope supaya percaya kepada Tuhan. Hari ini kita mau lihat nih di Kisah Para Rasul 10. Ya, adik-adik bisa lihat di Alkitab. Kita mau cerita tentang Petrus dan Cornelius. Nah, Cornelius itu siapa adik-adik? Cornelius itu adalah seorang perwira.
perwira itu adalah tentara. Tentara itu berarti dia gagah. Wah ya, Cornelius ini bukan seorang Yahudi, tapi dia orang Romawi. Tapi dia itu percaya, dia rajin berdoa, menyembah Tuhan, bahkan memberikan sedekah kepada orang-orang yang ada di sana. Dan Cornelius ini terkenal menjadi seorang perwira yang begitu peduli kepada siapapun. Nah, suatu hari adik-adik, Cornelius ini berdoa. Ketika dia berdoa, Allah mengirimkan malaikat Allah ke rumahnya. Tiba-tiba malaikat itu berkata, "Cornelius, Cornelius." Cornelius itu melihat malaikat dan ketakutan. Ada apa Tuhan? Dia sambil takut nih adik-adik. Kemudian malaikat itu bilang, "Cornelius, Tuhan melihat semua apa yang kamu lakukan. Tuhan melihat kamu berdoa kepada Tuhan, memberikan sedekah kepada siapapun. Tuhan melihat semuanya. Semuanya harum di hadapan Tuhan. Nah sekarang Cornelius, kamu suruh beberapa orang ke Yope untuk menjemput Petrus." Wah, adik-adik, setelah malaikat itu pergi, Cornelius memanggil 2 pelayannya dan seorang prajurit. Dipanggil gitu ya, kemudian Cornelius menjelaskan semuanya supaya mereka pergi ke Yope menjemput Petrus. Keesokan harinya mereka pergi. Pada siang hari ini, Petrus naik ke ruang atas. Petrus berdoa seperti biasa berdoa kepada Tuhan. Waktu dia berdoa dia lapar, aduh lapar ya. Tapi ketika makanan disiapkan nih, tiba-tiba Petrus mengalami penglihatan. Penglihatan itu adalah mimpi dari Tuhan. Isi penglihatannya itu adalah kain yang turun dari langit yang ada isi binatang-binatang yang haram. Ada binatang berkaki 4, binatang yang menjalar. Menjalar apa tuh? Ular. Kemudian burung. Itu semua binatang yang haram. Coba kita baca dulu ya di Kisah Para Rasul 10 ayat 11 sampai 12. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang yang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Nah, adik-adik, ketika dia melihat penglihatan itu, Tuhan berkata kepada Petrus, "Petrus, bangunlah, makanlah binatang itu." Adik-adik, apakah Petrus langsung mengiyakan Tuhan? Tidak. Petrus bilang sama Tuhan, "Tidak Tuhan, aku belum pernah makan binatang yang haram." Karena adik-adik, di Yahudi itu dilarang makan daging yang haram. Jadi di Yahudi itu punya aturan-aturan yang mereka tidak boleh makan. Kedua kalinya Petrus mendengar Tuhan. Petrus, apa yang dinyatakan Allah halal, tidak boleh engkau katakan haram. Itu adik-adik sampai terjadi 3 kali. 3 kali Tuhan berbicara kepada Petrus. Petrus sampai bingung, arti penglihatan itu apa ya? Arti penglihatan itu apa ya? Lama-kelamaan akhirnya Petrus sadar maksud dari penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Mengingatkan Petrus bahwa Tuhan itu datang bukan untuk orang tertentu, tapi untuk semuanya. Sementara orang yang ketiga orang dari suruhan dari Cornelius, Petrus disuruh oleh Tuhan untuk turun ke bawah. Petrus turun ke bawah dan menemui ketiga orang tersebut. Wah, kemudian
dua pelayan dan seorang prajurit Cornelius itu menceritakan maksud kedatangannya. Mereka tidak langsung berangkat adik-adik, karena kan jaraknya jauh sekali. Keesokannya mereka berangkat ke tempat Cornelius. Waktu mereka berangkat ke tempat Cornelius, adik-adik tahu? Di sana Cornelius beserta dengan keluarganya, dengan teman-temannya sudah menunggu kedatangan Petrus. Waktu Petrus datang ke rumahnya, wah, Cornelius itu senang sekali. Sampai-sampai nih adik-adik, Cornelius itu tersungkur itu sampai bersujud dan menyembah Petrus, saking senangnya adik-adik. Wah, mereka senang sekali gitu ya. Kemudian Cornelius menyambut Petrus, mempersilahkan Petrus masuk ke rumahnya. Kemudian Petrus bertanya, kenapa Petrus dijemput? Kenapa Petrus diundang ke rumah mereka? Cornelius ini menjelaskan adik-adik kepada Petrus bahwa Cornelius itu mendapatkan penglihatan supaya Petrus datang ke rumah Cornelius untuk menceritakan tentang Tuhan. Karena apa adik-adik? Tuhan itu mau Cornelius ini tahu banyak hal tentang Tuhan. Karena Tuhan melihat hal baik dari Cornelius ini. Nah adik-adik, ketika Cornelius beserta dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya duduk tenang mendengarkan Petrus. Petrus itu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dimulai dari kehidupan Tuhan. Di mana Tuhan itu selama ada di bumi, Tuhan itu menceritakan firman Tuhan. Kemudian melakukan penyembuhan. Bahkan membangkitkan orang yang mati. Dan Petrus juga menjelaskan adik-adik kepada Cornelius bahwa ketika Tuhan mati dan bangkit, Tuhan itu menunjukkan Tuhan sendiri kepada murid-muridnya. Wah, di situ adik-adik ketika Cornelius dan seisi rumahnya mendengarkan cerita dari Petrus, Roh Allah ada bagi orang-orang yang ada di sana. Semua diberkati oleh Allah. Wah, di sana adik-adik semakin banyak percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Cornelius dan orang-orang di sana dibaptis oleh Petrus. Adik-adik, dari sini kita banyak belajar bahwa Tuhan itu datang ke dunia bukan untuk orang-orang tertentu. Dan Tuhan itu punya banyak cara untuk mengubah seseorang. Apa caranya? Seperti Petrus adik-adik. Petrus itu sangat taat dengan aturan dari Yahudi. Di Yahudi itu tidak boleh datang ke rumah yang bukan orang Yahudi. Tapi lewat penglihatannya Tuhan mengajarkan Petrus supaya tidak memilih-milih. Karena Tuhan datang untuk ke semua orang. Kemudian dari Cornelius kita belajar bahwa Tuhan mengubah hidupnya. Mengubah hidup Cornelius lewat penglihatan di mana Tuhan menginginkan Petrus untuk menceritakan firman Tuhan kepada Cornelius dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Kemudian adik-adik kita belajar bahwa Tuhan itu mengaruniakan keselamatan bukan untuk orang-orang tertentu, misalnya untuk orang yang pintar, yang ganteng, kemudian yang tinggi, atau yang misalnya yang cantik, tidak. Itu untuk semua orang. Jadi adik-adik kita harus mau mengasihi semua orang walaupun berbeda dari kita. Percayalah sama Tuhan adik-adik, walaupun kita itu tidak melihatnya ya, tapi kita dapat merasakan setiap kebaikan dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini bukan hanya sekadar adik-adik dengar, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya adik-adik ya, kita mau baca ayat hafalan kita dari Ibrani 11 ayat 1. Nah adik-adik pasti ingat tidak gerakannya?
Masih ingat ya? Yuk kita sama-sama ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ulangi sekali lagi ya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke adik-adik, biarlah firman Tuhan semakin mengubah hidup kita ya. Minggu depan kita akan dengarkan cerita yang berbeda lagi. Oke adik-adik, yuk kita mau berdoa, kita tutup dalam doa ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Adik-adik, ketika berdoa bersungguh-sungguhlah. Jangan main-main. Ikuti doa kakak dalam hati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sungguh-sungguh diingatkan Tuhan. Kami diajarkan lewat firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk orang-orang tertentu saja, tapi untuk semuanya Tuhan. Tuhan juga mengajarkan kami supaya kami lebih mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini iman kami semakin dikuatkan. Kami semakin naik level Tuhan. Biarlah kami juga semakin rajin Tuhan untuk baca firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk papa mama kami. Kemudian untuk keluarga kami, kiranya Tuhan berikan kesehatan. Tuhan jauhkan dari segala penyakit-penyakit Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami yang masih harus belajar secara online. Kiranya Tuhan berkati kami supaya kami sungguh-sungguh belajar, memberikan yang terbaik. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bye adik-adik, Tuhan memberkati. Drop it.